Jadi saya paling pastikan bottom shock atau kaki untuk JX25 ini tidak plug and play. Kenapa? Karena ada beberapa part yang ternyata akhirnya di luar kemampuan kita dan harus jadi korban seperti ini. Nah, ini korbannya nih. Halo, jumpa lagi teman-teman JS Modify Pontianak. Jumpa lagi di video kita, dan kali ini saya akan memberikan teman-teman jawaban apakah ketika kita mengaplikasi kaki bottom shock dari JX25 ini ke motor EKSR kita ataupun ke motor R15 F3 kita atau all seriesnya seperti Saber ataupun MT25 yang sudah mengusung upside down, apakah plug and play. Oke, dan kita akan lihat video bagaimana sih cara pemasangannya, alat apa aja sih yang perlu kita siapkan, dan kira-kira tingkat keribatan seperti apa. Dan yang kita harus pastikan ketika teman-teman di luar sana mengatakan kalau kaki bottom shock untuk JX25 itu langsung plug and play ke motor R15 F3 kita ataupun ke motor Yamaha EKSR kita, akan kesemudah itu pemasangannya. Terus kita lihat video tutorial pemasangan kaki bottom shock ini ke motor EKSR 155 kita. Nah, di sini kita dapat kiriman dari Sohib atau teman saya. Dia minta saya coba untuk mengaplikasi atau menginstal bottom shock untuk JX25 ini ke motor Yamaha EKSR saya yang ada di toko. Nah, jadi kita akan coba karena permintaan template dari beliau ini. Coba deh, kita set deh, kira-kira benar-benar nggak sih plug and play. Ya, kita tes. Oke, kita buka dulu packingannya, dan ya mantap nih, ini packingannya benar-benar keren banget, rapat, rapi, dan luar biasa. Setiap partnya tuh dilindungi dengan bubble, jadi otomatis untuk resiko lecet di pengiriman itu sangat sedikit sekali, minim sekali. Jadi ini luar biasa, saya kasih jempol deh untuk Big Boss yang sudah packing dengan begitu rapi. Siap bang, bentar bang ya. Siap bang. Nah, inilah di depan kita ada penampakan dari bottom shock untuk motor khusus JX25 ya. Dan di sini saya dikirimkan sama temen untuk tes ke motor EKSR saya, dan untuk kita praktekkan apakah bottom shock JX25 ini bisa kita langsung pasang ke motor EKSR atau untuk Yamaha All Series yang sudah mengandung suspensi depan upside down ya. Jadi bisa R15 F3 atau F4, Saber ataupun R25 yang sudah upside down, karena pada umumnya dratnya hampir sama. Dratnya sama, ukuran untuk asnya juga sama. Nah, di sini di bottom shock depan ini desainnya sendiri ini memang khusus untuk motor JX25 ya. Jadi mungkin untuk letak dari sensor pembaca juga memang sudah ada include, dan mau diapakan tergantung unit motor kita ada atau tidak. Nah, dan di sini bahannya sendiri dari aluminium alloy, dan finishingnya rapi banget, tebal, dan ya berat ngapas sekali. Ganti aspal depan karena untuk motor Yamaha EKSR itu menggunakan aspal depan berukuran 15 mili, sedangkan di JX25 ini menggunakan ukuran 17 mili. Dan di jarak pitnya atau jarak pengunci kaliper depan ini dari atas ke bawah ini jaraknya 100. Jadi memang khusus untuk Brembo radial, khusus keluaran motor Jepang ya. Jadi kalau motor apa biasanya pitnya 108, jadi lebih lebar. Dan di sini pitnya 100, pas untuk motor-motor keluaran Jepang. Nah, untuk step awalnya kita akan bongkar dulu USD atau upside down kita di motor EKSR kita, dan bottomnya seperti apa sih cara untuk bongkarnya, dan apa-apa sih yang mesti kita siapkan dulu untuk bongkar USD kita. Cus, kita lihat video berikutnya. Nah, kita langsung ke unit yang akan kita aplikasikan dan install bottom shock ini di motor unit EKSR kita ya. Nah, kita lihat unit EKSR kita ya. Sebelumnya, nah ini sebelumnya ya, ini unit EKSR kita nih. Unit EKSR kita yang memang selalu kita standby-kan untuk membuat part custom. Nah, di sini ada USD depannya, kebetulan sama dengan motor EKSR ataupun R15 F3. Nah, di sini ini unit EKSR kita nih. Nah, bentuknya udah memang melenceng dari bentuk pabrikan awalnya. Konsepnya udah lebih ke motor-motor sport yang
fairingnya futuristik dan konsepnya benar-benar seperti motor masa depan. Dan di sini saya menggunakan upside down depan itu dari motor Yamaha Saber. Dan kebetulan di sini untuk tabung atau batangnya sudah saya bongkar. Ini batang sudah saya bongkar. Ini kaki sepatunya, oke. Nah ini kaki sepatunya. Nah saya nggak mau bongkar lagi motornya karena termasuk ribet ya. Jadi kalau teman-teman ingin bongkar USB untuk Excelsior nih, bongkarnya pertama kali memang di step awalnya memang kita mesti buka dulu tutup untuk tabung stoknya. Kemudian di bagian sini kita lepaskan. Kemudian tarik keluar dan ini adalah penampakan asnya tanpa di dalam tabung. Nah kira-kira barang apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk kita buka bottom atau kaki sepatu ini? Yuk kita lihat. Simpel saja sih sebenarnya. Nah pertama kita mesti punya alat handcook. Handcook ini alat untuk pemantiknya, untuk pembakarnya. Jadi ini portable, kita tidak harus menggunakan alat bakar atau alat las yang memang sudah pakai tabung oksigen. Dan di sini kita harus ada satu buah tabung handcook juga yang portable juga. Ini high cooknya. Jadi ini biasa penggunaannya untuk kompor gas portable. Tapi di sini kita akan menggunakannya untuk memanaskan atau membuka kaki sepatu ini. Kenapa kita mesti melakukan pembakaran atau pemanasan pada bottom kaki sok? Karena begini teman-teman. Karena kalau di setiap pemasangan di pabrikannya, kebanyakan mereka menggunakan itu kita sebutnya lockpad. Nah lockpad itu berarti bahannya tuh dari lem cair yang nantinya akan mengeras, tapi tidak langsung cepat. Tapi apakah akan bisa dibuka lagi ketika dilem? Nah bisa, kita mesti memanaskan atau membuat panas dulu wadah tempat dratnya terpasang. Nah di sini kita step awalnya kita mesti bongkar dulu ya. Kita mesti buka dulu. Di sini ada satu buah pin kecil, L kecil. Ini kita bakar dulu, panaskan, kemudian kita buka. Karena begini teman-teman, ketika kalau kita salah pin ini dol, nggak bisa dibuka, nah itu ribet sekali dan saya pernah buat satu buah tabung stok yang akhirnya jadi korban. Nah akhirnya nggak bisa kepakai lagi. Jadi saya mesti potong atau belah. Jadi di sini kita perlu hati-hati dulu bukanya. Kadang-kadang kita juga ada hati-hati tapi masih ada yang gagal. Terus kita siapkan alat-alatnya langsung. Siapkan dulu kunci L1 setnya. Nah kita ambil kunci L ukuran 8 mili karena kita mesti buka baut penahan di bagian kaki bottom stoknya. Oke. Kita buka. Kemudian tarik keluar. Oke, tekan seperti ini ya. Oke, dan kita bakar bagian sini ya bro ya. Kunci ukuran 2 mili. Semua kita bakar, panaskan. Jadi tutup masuk. Dan kita putar secara perlahan. Oke. Dan pastikan baut ini terbuka keseluruhannya. Oke, dan setelah teman-teman sudah merasa batam ini cukup panas, di sini memang kita punya alat untuk buka ya. Tapi karena mungkin teman-teman tidak punya alatnya, jadi bisa mengakali seperti ini. Jadi di lubang nih kita masukkan kunci L kita, kemudian kita coba putar secara perlahan dulu. Apakah akan terbuka dan ya bergerak. Ketika bergerak kita langsung akan putar. Kita putar, kemudian kita lepaskan. Oke, kita lepas.
Oke, di sini mungkin teman-teman merasa lumayan ribet ya untuk pembongkarannya. Kenapa kita mesti ekstra hati-hati, terutama di bagian bor kecil nih. Kita mesti sangat ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita gagal, ya contoh seperti ini, kalau kita gagal ya, nanti ini di bagian kirinya kita berhasil untuk buka bottom atau spatula ini. Tapi ketika di bagian kiri, di bagian kanan, ya, di bagian kanan saya gagal dan hasilnya seperti ini nih. Indranya akan rusak. Nah, dari sini kita mesti harus bawa lagi ke bengkel bubut untuk kita restorasi ulang. Yang pastinya itu akan makan biaya juga ya. Dan yang pastinya akhirnya bottom shock kita jadi korban. Karena ketika kita bongkar dan nggak bisa terbuka, kita panaskan dan akhirnya nggak bisa terbuka. Mau nggak mau kita belah, bro. Aduh, kaki bottom shock originalnya rusak sekali. Nah, ini adalah resiko dari ketika kita meng-custom atau memodifikasi kaki bottom shock yang ingin kita ganti. Jadi mungkin di sini juga ada nilai minus nih ya. Jadi ketika kita ingin memodifikasi motor kesayangan kita, mungkin ada beberapa part yang ternyata akhirnya di luar kemampuan kita dan harus jadi korban seperti ini. Nah, ini korbannya nih. Nah, untuk di bagian kanan ketika kita buka, ini modelnya hampir sama seperti JX25 ya. Jadi di bagiannya tertutup. Dan di bagian kiri itu ternyata kita punya PR baru. Jadi ketika teman-teman bertanya sama saya, apakah bottom shock untuk JX25 ini langsung plug and play ke motor R15 F3 kita ataupun ke motor Saber kita atau ke XR 155 kita, saya berani pastikan tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena begini ya, bro ya. Karena di bottom shock sebelah kiri ya, ini ada baut untuk penguncinya yang di awal kita buka dulu dengan menggunakan kunci R8. Artinya di sini ada baut pengikat antara kaki bottom shock dengan suringnya. Nah, sedangkan di JX25 itu polosan. Jadi kalau kita ubah itu nggak bisa ya. Jadi saya berani pastikan bottom shock atau kaki untuk JX25 ini tidak plug and play. Kenapa? Karena memang ada beberapa bagian yang ternyata berbeda sekali dari sistem operasi atau kinerja dari persistensinya. Nah, akan seperti apa sih? Karena unit ini memang udah kita dapat ya, kita udah dapat di sini, dan yang pastinya owner ingin bottom shock ini terpasang di unit XR 155. Jadi akan seperti apa? Ayo kita just lihat kelanjutan video berikutnya, bagaimana sih kita mengakali atau memodifikasi tabung as XR 155 ini untuk masuk ke bottom shock di X25 ini. Kita mesti ke tukang bubut dulu. Just tunggu video berikutnya. Thank you dan sudah support video di JS Modify Pontianak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di JS Modify Pontianak.